Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita membahas terkait Rocky Gerung ya. Belakangan ini viral sekali dengan ucapannya BJG TLL itu. Kali ini tanggapan dari Tejandra Teja ya, menanggapin kalau Rocky Gerung lupa kalau Prabowo itu bukan Pak Jokowi yang diam saja kalau dihina. Wah, sekarang dapat imbang ya, imbang yang keras sekali pula itu Jenderal. Kita lihat ya gimana videonya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai hinaan dari Rocky Gerung kepada Pak Prabowo Subianto yang kira-kira sama dengan hinaan Rocky Gerung kepada Jokowi pada saat Jokowi masih jadi presiden ke-7 ya, yaitu apa? Bajingan tolol. Woi, kali ini Rocky Gerung bilang Presiden 08 juga bajingan tolol. Wah, akhirnya dia harus dilaporkan ke Bareskrim. Dia lupa Prabowo itu bukan Jokowi yang diam saja kalau dihina atau dilecehkan ya. Oke lah, nanti saya akan perlihatkan kepada Anda videonya ya. Mungkin banyak dari Anda yang belum lihat videonya ya. Makanya jangan di skip video saya ya. Kalau nonton video saya harus utuh supaya Anda ngerti persepsinya. Oke, seperti biasa yang ringan dan yang lucu dulu, cepet nih mau lewat ya. Nah, inilah contoh media massa yang kalau memberitakan sesuatu seenaknya, yaitu inilah.com. Sebelumnya inilah.com pernah disomasi oleh Agung Sedayu Group karena dia memberitakan soal pagar laut dengan berita yang bukan sesungguhnya. Oke? Maka dia disomasi. Tapi ya enaklah media di Indonesia ketika disomasi, dia cuman memberikan hak jawab saja. Coba kalau saya memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, saya mungkin disomasi langsung pakai undang-undang ITE. Nah, kita lihat nih ya, inilah.com pernah memberitakan bahwa begini katanya, 10 tahun belakangan belanja negara terus meningkat tanpa perhitungan yang matang, dan kini kita membayar harganya, ujar Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan. Padahal kita lihat di atas tuh, Khatib Basri bilang, saya tidak pernah memberikan wawancara seperti ini. Artinya inilah.com main seenaknya memberikan berita. Nah, inilah, kalau orang main percaya saja pada inilah.com, framingnya adalah, wah, negara ini main seenaknya aja belanja, kan gitu ya. Wah, ini kurang ajar ya. Oke lah, nah kita lihat lagi nih, Media Tempe ya. Media Tempe ya. Kita tahu 5 Februari USAID resmi ditutup. Nah, oleh karena itu, Media Tempe ya, Tempo lah maksudnya ya, sahamnya anjlok terus. Itu berapa tuh? 136 ya. Padahal ketika saya rekam video ini, harganya di bawah 136 lagi. Wah, kita lihat nih grafiknya nih ya. Sebelumnya itu kita lihat dulu nih beritanya, kan Tempo juga yang beritakan ya. USAID resmi ditutup ya. Staf diperintahkan kembali ke Amerika Serikat paling lambat Jumat. Wih, ya kan? Paling lambat Jumat disebut. Ya. Aduh, sudah lewat Jumatnya. Nah, ini dia nih grafiknya ya. Tuh, turun ke bawah. Dan turun lagi waktu saya merekam video ini. Mantap ya. Tempe. Nah, Deddy Nur mencuit begini. Dulu pendukung fanatik, maksudnya pendukung fanatik Jokowi. Sekarang penolak paling keras. Kisah yang berakhir di titik nol. Ada satu ironi politik katanya yang sulit diabaikan ya. Mereka yang dulu paling bersemangat mendukung proyek IKN. Siapa itu? Anda lihat tak? Ganjar membawa para pendukungnya ke titik nol Nusantara, yaitu di IKN ya. Dia paling semangat dukung proyek IKN. Kini berubah haluan menjadi penentang paling vokal. Apa yang berubah? Iya kan? Jadi fakta ini ya menunjukkan, nah ini dia, karena ada kekecewaan ya, karena skenario politik yang mereka bayangkan yaitu menang dalam sekali putaran tidak berjalan sesuai harapan ya. Mereka percaya diri dulu ya bahwa calon yang mereka usung, yaitu si Ganjar itu ya, akan menang. Dan proyek IKN adalah simbol kemajuan katanya. Legasi besar Jokowi yang harus didukung penuh. Ya kan? Ganjar merasa waktu itu didukung oleh Jokowi. Maka dia bilang, ini proyek besar Jokowi yang harus didukung penuh. Ya, mungkin mereka yakin waktu itu Jokowi menyokong penuh mereka dan kemenangan mereka adalah kepastian. Padahal mereka kecelek, cuma dapat 16%. Ya.
Kenapa Jokowi tidak pilih Ganjar, malah mendukung Prabowo? Dan ketika hasil pemilu diumumkan, jelas yang menang Prabowo, bukan Ganjar, ya. Jadi angan-angan mereka itu berhenti di titik nol, ya, secara harfiah dan politis, ya. Ya, jadi IKN yang dulu dilulukan, ya, kini dikutuk habis-habisan, seolah bukan lagi proyek nasional, tetapi peninggalan seorang Jokowi yang tidak perlu diteruskan. Jahat kan, ya? Jahat banget, ya. Padahal sejak awal IKN bukanlah proyek personal, melainkan cita-cita besar untuk pemerataan pembangunan Indonesia. Jadi begitulah politik, bukan soal prinsip, tapi seringkali tentang siapa yang sedang diuntungkan, ya. Dulu mereka mengklaim sebagai pendukung setia Jokowi dan IKN, ya. Tapi sekarang mereka mendadak menjadi pembela rakyat, tanda kutip. Rakyat yang mana? Rakyat 16%, ya, yang menolak proyek yang dulu mereka dukung sendiri secara berapi-api, ya. Itulah dia, ya, mereka yang angan-angannya berhenti di titik nol. Lucu dah. Nah, Partai Sosmed menanggapi cuitan Deddy Nur tadi. Dia bilang apa? Di foto ini ada satu orang yang kaya karena dapat proyek di IKN, tapi sekarang teriak-teriak anti IKN dan mencaci maki Jokowi. Itu ada tanda panah itu orangnya tuh, ya. Ya, aduh, ya. Tadi juga ada di cuitan Deddy Nur. Nah, kemudian Alex juga mencuit soal IKN. Dulu lobet si 16% itu, ya, dan basar-basarnya puji-puji Jokowi dan IKN. Tetapi setelah lobet KO yang dengan sangat memalukan cuma dapat 16%, ya, di Pilpres 2024, mereka kecewa dan marah, lalu menyerang secara masif dengan fitnah dan cacian kepada Pak Jokowi dan IKN. Mungkin teman Anda ada yang kayak begini, ya. Dulu dia bangga-banggakan Pak Jokowi dan IKN, sekarang dia kutuk yang namanya Jokowi dan IKN. Nah, itu ada beberapa berita, kita lihat aja di sini nih, ya. Ini contohnya ada cuitan sebelumnya dari Husnul Khotimah, ya. Apa dia bilang? Sekarang Husnul Khotimah ini, ya, salah satu pembenci Jokowi. Dia bilang apa? Lanjutkan IKN bersama Ganjar. Lanjutkan hilirisasi sektor tambang bersama Ganjar. Lanjutkan bangun infrastruktur yang merata di seluruh NKRI bersama Ganjar. Ya kan? Lanjutkan radikalisme bersama Ganjar. Jadi yang pertama yang dia bilang apa? Lanjutkan IKN bersama Ganjar. Begitu Ganjar kalah, dia caci maki IKN, ya. Dia bilang di sini, retweet jika setuju program dan keberhasilan Jokowi. Wah, dia bilang apa? Ini dia nih Ganjar, penerus sejati program Jokowi. Begitu kalah, pencemooh Jokowi nomor wahid, ya. Nah, kita lihat lagi di sini, ya, juga Husnul Khotimah, ya. Kami orang Kaltim akan mengingat ini selamanya. Dia bilang apa itu, ya? Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Muldoko dan semua pihak yang mendukung. Untuk kadrun yang terus menolak IKN ke laut aja. Dulu mereka menganggap orang-orang yang tidak mendukung IKN atau menolak IKN dianggap kadrun, ke laut aja. Sekarang mereka jadi kadrun, ya. Dikatakan di sini Muldoko jamin IKN tak akan jadi mangkrak. Tapi sekarang mereka bilangnya mangkrak. Itulah Husnul Khotimah, ya. Mantap, ya. Oke deh. Nah, kemudian, waktu kampanye, Ganjar jualan IKN katanya, kata Brigadir JM, ya, karena yakin menang satu putaran. Sampai basar-basarnya, tadi ada fotonya kan, ya, diajak tamasya ke IKN. Ternyata keok cuma 16%, terus sakit hati, dan berharap IKN mangkrak. Susah emang gerombolan tikus got katanya. Lucu juga, ya. Nah, di sini juga Brigadir JM mencuit, wow, ada tersangka bandar judi online Tony Apriliantoni saat Ganjar berkunjung ke IKN bareng basar-basarnya. Dikasih tahu tuh yang bertanda panah. 7 Desember 2023, waktu dia yakin nih bakal menang satu putaran. Paham kan dari mana asal dana para basarnya? Nah, ngerti kan maksudnya, ya? Udah deh, ya. Nah, ini nih fotonya saya perbesar tuh, ya. Titik nol Nusantara terus ada tanda panah. Nah, itu tuh, ya, basar judi online, ya. Wah, bukan basar, sorry, bandar tadi katanya Brigadir JM. Yang kaya raya gitu, ya. Nah, kemudian CNN Indonesia bilang Banggar DPR sepakat anggaran IKN diblokir. Kan kita tahu anggaran-anggaran kan lagi diblokir, ya, kan sudah saya bahas, ya. Itu disusun ulang karena Pak Prabowo minta penghematan sekitar 300 triliun.
setelah disusun ulang akan diserahkan ke DPR untuk disetujui, ya kan? Nanti baru dibuka lagi, ya dong. Ya kan? Tapi CNN memberitakan seakan-akan Banggar DPR sepakat anggaran IKN diblokir, tidak mendesak katanya ya. Nah, Ewing bilang apa? Yang diwawancarai cuma 2 anggota Banggar. Mungkin itu juga yang benci anggota proyek IKN. Pantas aja Trump boykot CNN Pusat. Seperti Anda ketahui ya, CNN Pusat tuh diboykot sama Trump. Ya, cari makannya kayak gini, ya kan? Sasain. Oke. Kemudian, yang bilang IKN mangkrak nih, baca Detik News. Erdogan kan datang ke Indonesia ya, Presiden Turki ya. Di hadapan Prabowo, Erdogan pastikan Turki ikut proyek IKN. Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Capek deh ya. Maka dari itu Ewing bilang gini, ya gitulah. Seneng dan kudu banget IKN mangkrak. Ya, ya itulah anak-anak Abah dan anak-anak Lobet. Cuman gegara Ganjar kalah, seremeh itu dasarnya. Ketahuan. Oke. Nah, sedikitnya mengenai pagar laut. Dulu kan dia Pitaloka ngomong soal pagar laut, rakyat dirugikan. Begitu pagar laut di dalamnya ada kader PDIP yang terlibat, yaitu Charles Honoris ya. Mana itu suara anggota DPR RI yang namanya Rieke Diah Pitaloka, kata Alex ya, yang katanya selalu membela rakyat. Sekarang coba bela dah. Ayo. Nah, kemudian Intellimut juga bilang pagar laut Bekasi yang tadi Charles Honoris ya, dan KEK Lido punyanya Pak Haritanu Perindro, kan konconya PDIP, merusak lingkungan. Tetapi Basar Banteng mendadak apa itu? Apa sih sebutnya, bisul ya, bisul apa bisul lah gitu ya. Bisu kalau menyentuh kepentingan PDIP. Galak kayak anjing kalau tuan-tuannya terseret kasus dan harus dibela. Gayanya sudah seperti oposisi, padahal 10 tahun menikmati. Astaga. Gitu ya ternyata. Oke deh. Nah, begitu juga ini ada cuitan dari Easy Peasy. Dia bilang apa? Kemarin ada pagar laut di Bekasi, terus sekarang ada KEK Lido yang sudah disegel Kementerian Lingkungan Hidup yang miliknya Perindo, Pak Haritanu lah maksudnya ya, ketua Perindo ya. Tumben Banteng diem-diem baik katanya ya. Payah beraninya cuman sama Agung Sedayu Group doang katanya. Tanduk Banteng mendadak tumpul. Pokoknya haram hukumnya nyeruduk proyek kader sendiri dan proyek teman sekoalisi. Nah ini dia. Ayo. Waduh. Oke deh. Nah, kita lihat ini nih ya, yang lagi hot nih ya. Pak Prabowo kan dia berpidato ya di Kongres ke-18 Muslimat NU ya di Jawa Timur. Di situ dia bilang dia dihina bajingan tolol. Saya nggak usah sebut lah, Anda tahu ya. Ntar kita lihat videonya ya, Rocky Gerung ya. Nah, Rocky Gerung kemudian mengkoreksi, dia bilang seakan-akan yang dia maksud sebenarnya Jokowi. Nah, ntar kita lihat videonya, dia sebut 08 kok, walaupun nggak sebut nama ya. Nah, di sini, oleh karena itu Alex mencuit, anak SD juga tahu Presiden ke-08 adalah Pak Prabowo. Sekarang Rocky Gerung nggak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur nyenyak, takut malam-malam tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya, ya. Nah, ini ada videonya, ya. Kita dengerin ya videonya. Ini videonya lucu nih. Yuk. Ini parah. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Ini parah nih. Nggak nyebutin namanya katanya. Gini ya Bung Rocky ya, walaupun Bung Rocky nggak nyebutin namanya, tapi kan udah jelas-jelas bahwa Presiden ke-8 itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ayo mau ngebantah apa lagi? Kan udah jelas-jelas Presiden ke-8 adalah Bapak Prabowo Subianto. Ayo, mau ngapain lagi? Pak Prabowo, gimana nih tanggapannya soal pidato Bung Rocky barusan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan?
Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nah, kena lu ya sekarang ya. Emangnya sekarang zaman Pak Jokowi? Enggak, sekarang udah zaman Pak Prabowo, udah beda bro. Kalau dulu zaman Pak Jokowi, lu seenaknya ngomong, mau caci, maki, mau menghina, seenaknya lu. Tapi sekarang udah beda, sekarang udah zaman Pak Prabowo. Sekali aja lu sindir, udah direspon langsung sama Pak Prabowo. Nah lo gimana tuh tanggapannya tuh? Ini parah nih. Apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN. Ini parah nih. Kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu Presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah Presiden ke-7. Saya bilang ya, Presiden ke-7 maksudnya. Ya dia ngeles. Takut ya. Yang gentle dong, berani berbuat harus berani bertanggung jawab gitu loh. Kok malah ngeles sih? Cemen ah. Ujung-ujungnya malah ke Pak Jokowi lagi. Udah jelas-jelas tadi ngomong Presiden ke-8, kok sekarang dibelokin ke Pak Jokowi lagi? Tanggapannya sekali lagi Pak Prabowo. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Mantap, setuju Pak. Yang dibiarkan mulut ember itu terus-terusan nyerocos Pak. Harus dikasih pelajaran nih orang nih. Nah itu tanggapan Pak Prabowo ya guys ya. Jadi sekali-sekali harus dikasih pelajaran juga nih orang. Enak banget tuh mulut, ringan banget tuh mulut ya kan. Otak boleh pintar, tapi mulut juga harus dijaga biar sinkron gitu loh. Selama ini didiamin sama Pak Jokowi, nggak diapa-apain, ya kan? Tapi sekarang zamannya udah beda. Direspon langsung tuh sama Pak Prabowo. Nah loh. Nah, nih kita pengen lihat nih ke depannya dia masih berani nggak berkoar-koar kayak gitu, nyindir-nyindir presiden kayak gitu. Coba kita lihat. Jelas ya, jelas ya. Tadi Rocky Gerung bilang apa? Itu moderator sudah mengkoreksi, yang dimaksud Rocky Gerung itu adalah Presiden ke-7. Lah, kan moderator yang koreksi, ya. Rocky Gerung tidak mengucapkan koreksi, dia jelas. Presiden ke-8, bajingan tolol. Saya nggak sebut nama ya, saya sebut Presiden ke-8. Jelas, dia orang pinter, ya. Ya, nggak bisa lah dibilang keselip lidah. Dia sebut minimum 2 kali. Ini videonya tadi kan minimum dia sebut 2 kali. Pertama kali dia bilang Presiden ke-8, kemudian disebut lagi Presiden ke-8, ya nggak sebut nama. Sekarang dia bilang moderator sudah mengkoreksi, yang dimaksud Rocky Gerung adalah 07. Ya sudahlah, kita lihat aja kelanjutannya. Apa itu kelanjutannya? Kelanjutannya ini nih, disebut lecehkan Prabowo, Gerakan Cinta Prabowo laporkan Rocky Gerung. Laporkan Rocky Gerung. Laporkan kemana? Nah kita lihat nih, kata Alex ya, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo ya, GCP, ambil langkah hukum terkait lontaran Rocky Gerung yang melecehkan Prabowo. Ya, kemana itu? Ya, ke Bareskrim. Siapa itu ketua umumnya? H. Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo. Ya, dilaporkan dia ke Bareskrim. Nah, makanya ya, betul katanya tadi. Ini bukan zaman Jokowi lagi yang diam-diam aja, senyum-senyum aja. Kalau Pak Prabowo langsung direspon. Oh, hati-hati ntar ada yang ketuk pintunya nih malam-malam ya katanya. Oke deh. Jadi itu saja ya. Ingat ya, sekarang bukan zaman Jokowi, sekarang zaman Prabowo. Hati-hati kalau ngomong, jangan sembarangan ya.
Itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.